Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan, bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia. Mari kita sama-sama kembali ke dalam buku 1 Samuel pasal yang ke-24. Di 1 Samuel 24 menceritakan sebuah kisah seorang anak muda bernama Daud yang pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh raja bernama Raja Saul. Daud begitu ketakutan sehingga dia bersembunyi di sebuah gua bersama pengikut-pengikutnya. Di gua tersebut, Daud bersama pengikutnya juga memohon petunjuk Tuhan bagaimana bisa luput dari kejaran dan serangan Saul. Pada suatu ketika mereka sedang bersembunyi di gua, Saul tiba-tiba membuang hajat di dalam gua yang sama. Dengan tidak memakai perlengkapan perang, bisa saja Daud menyerang akan Saul dan membunuhnya. Dan itu juga yang dikatakan oleh pengikut Daud di pasal 24 ayat yang keempat. Pengikut Daud berkata, "Inilah waktu yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Mari kita bunuh akan Saul." Apa yang Daud lakukan? Daud mengambil pedang dan dia menghunus akan jubah atau punca daripada Saul. Dan apa yang terjadi dengan Daud? Dia gemetar dan dia teringat bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki untuk membunuh akan sesama. Dan disitulah Daud menyadari bahwa inilah bukan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Saul selesai membuang hajat, Daud dari belakang berkata kepada Saul, "Aku telah berdosa terhadap engkau. Aku hampir saja membunuh engkau." Dan apakah Saul akhirnya membunuh Daud? Tidak. Dan apa yang terjadi dengan Saul di akhir hidupnya? Bahkan di dalam 1 Samuel 31 ayat 4 mengatakan, Saul membunuh diri di akhir hidupnya. Apa yang bisa kita pelajari? Jika saja Daud merasa keputusan yang diambil untuk membunuh Saul adalah kehendak Tuhan, maka dia telah jatuh ke dalam dosa yang sangat-sangat besar di mata Tuhan. Tetapi keputusannya untuk lebih peka mendengar suara Tuhan akan membuat suatu hal yang lebih mulia. Akhirnya Daud tidak berapa lama diangkat menjadi raja bangsa Israel. Kita belajar pada saat ini mengenali kehendak Tuhan selalu pasti sejalan dengan firman Tuhan. Kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari saudaraku, kita pelajari firman Tuhan agar kita bisa lebih mengenali, lebih peka mengenali akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.